sudah lama dan viral kasus laporan Hotman Paris kepada saya dan Iklim Hakim. Lah, saya kenapa ini ada? Suruh upload, kok saya jadi tersangka? Saya yang membela banyak kasus untuk bela diri saya tidak bisa. Saya akan perjuangkan sampai mati pun saya akan perjuangkan. Saya mau tanya aja Pak Alvin, ada nggak satu institusi penegak hukum yang tidak bermasalah hukum? Oknumnya kena semua Pak. Hakim sudah, jaksa sudah, polisi sudah, KPK sudah, pengacara apalagi. Saya setuju Pak Alvin, kita dirikan. Ya. Teman-teman semua di seluruh Indonesia silakan bergabung. Di sini ada di kantornya Pak Alvin Lim ini kita buat poskonya. Cocok ya? Cocok. Nanti kalau perlu komunikasi saya juga bersedia. Siap. Kita datang dan lain. Kita akan dirikan, kita sponsori. Maksud kita adalah bukan membenci institusi penegak hukum yang lain. Kita mendukung Polri, mendukung KPK, mendukung jaksa, mendukung hakim. Asalkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Betul kan, setuju. Pak? Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Kita di Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kedapatan seorang tamu yang fenomenal, yang sudah tidak diragukan lagi, Bapak Rasman Nasution. Selamat pagi Pak Rasman, saudaraku Alvin Lim. Gimana nih Pak Rasman nih, kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, saya sehat-sehat ya. Baru nyampe dari Medan dan alhamdulillah yang kita kemarin ketemu minggu lalu dan banyak sekali yang menunggu diskusi saya dengan Pak Alvin Lim di podcast Quotient TV ini. Baik. Pak Rasman, ada kasus apa nih baru-baru ini kan? Saya tahu Pak Rasman ini pengacara fenomenal dan pegang kasus-kasus yang banyak mencengangkan Nusantara nih, ya kan? Kira-kira apa nih kasus-kasus atau berita-berita yang bisa mencerahkan kita nih? Waduh, terima kasih. Saya pertama berdoa, saudaraku Alvin Lim sehat dan saya mengikuti sudah lama dan bahkan minggu lalu saya melihat ada postingan jam 3 dini hari terhadap sebuah kasus. Saya ikuti kasus itu. Dan karena itu juga lah ketika Ananda Cat Victory Lim melaporkan Hotman Paris, saya dukung penuh. Karena saya juga ingin agar kita advokat ini dijaga harkat martabatnya. Sehingga hak imunitasnya tidak degradasi oleh sekelompok orang yang mungkin tidak suka advokat ini menyatu. Gitu. Baik. Yang kedua, Pak Alvin Lim, ini kasus yang saya pegang dengan Pak Alvin Lim itu sama-sama banyak viralnya. Iya, betul. Ya, tetapi kali ini saya ingin menyampaikan kasus yang saya alami dan kasus yang saya laporkan. Baik. Nah, nanti baru bergeser ke salah satu kasus tanah. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa banyak teman-teman yang sudah DM, chat WA di grup bahwa apa yang disampaikan Pak Alvin Lim terkait dengan maraknya sekarang beberapa pengacara yang menjadi tersangka, bahkan ditahan karena tidak ada pembelaan dari organisasinya, sehingga hak imunitas undang-undang advokat itu terabaikan. Padahal itu undang-undang yang harus berlaku setara sesama penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim dan pengacara, termasuk KPK. Nah, jadi yang pertama saya sampaikan sudah lama dan viral kasus laporan Hotman Paris kepada saya dan Iklim Hakim. Betul. Iklim Hakim ini nama sebenarnya adalah Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim. Baik. Saya hitung dengan tahun ini Pak Alvin Lim itu sudah 22 bulan. 22 bulan berjalan. Berarti 2 tahun kurang 2 bulan. Nah, kemudian laporan Hotman terhadap saya itu 10 Mei. 2023. Sekarang sudah Februari, Maret, April, Mei. Makanya saya katakan tadi, kalau dari tanda tangan kuasa, Iklim Hakim kepada saya itu 25 April 2022. Baru kemudian lanjut laporan polisi. Maaf. Jadi dia melaporkan itu bukan 2022, 2023, 2022, ya Mak ya. 25 April saudari Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim tanda tangan kuasa ke saya di Grand Cafe Hotel Grand Hyatt
25 April 2022. 10 Mei 2022, Hotman Paris melaporkan saya dan Iklim Hakim. Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang IT. Baik. Dalam rentang waktu itu, kita biasa saja. Karena saya tahu bahwa saudara Iklim Hakim memberi kuasa kepada saya. Betul. Dan itu disaksikan juga oleh keluarga saya, istri saya, oleh tim saya. Dan itu sudah diperiksa. Betul. Diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Tetapi yang anehnya justru saya jadi tersangka. Padahal saya menerima kuasa. Menerima kuasa. Dan mereka mengatakan bahwa baru 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan penyidiknya inisial AKBP D. Dengan penyidiknya satu lagi inisial J. Saya nggak mau sebut nama ya kan? Di Bareskrim. Mereka ini ketika dialog dengan saya, ini sekitar 2 minggu yang lalu. Saya bilang, yang membuat saya tersangka apa sih? Oh, kita bukan itu, Pak. Pak Rasman memposting. Terus tanda tangan kuasa, itu kan Pak Rasman yang minta. Kita kan tidak. Kan gitu, Mak ya? Benar ya, kapan? Benar kan? Ini benar. Itu di ruangan itu. Di ruangan lantai salah satu gedung di Mabes Polri. Dan saya bilang, kalau memang bukan tanda tangan kuasa yang menjadi persoalan menurut Anda, kan gitu. Kenapa tidak disiplin LP Hotman ini? LP terhadap Iklim Hakim dengan LP saya kok disatukan? Sehingga dua-dua jadi tersangka. Aneh nih. Yang kliennya tersangka, saya juga tersangka. Dia bilang posting Pak Rasman. Postingan saya, oke. Kenapa Anda tidak mau memeriksa ahli saya pada waktu itu? Kenapa Anda tidak minta saksi-saksi yang meringankan dari saya pada waktu itu? Kok kalian buru-buru jadikan saya tersangka? Kan begitu. Dia nggak bisa ngomong. Saya bilang, selama ini saya diam. Sekarang saya akan bereaksi. Saya gitu. Saya memang pembela Polri. Dan kita tahu semua bahwa Kapolri niatnya baik. Kan gitu Pak Film ya? Bahwa ada konsep presisi prediktif, responsibility, transparansi, berkeadilan. Dan ini adalah jalan lurus yang ditempuh oleh Pak Kapolri dan jajaran, termasuk Pak Kabar Eskrim, Pak Wahyu Widada. Saya akui beliau orang-orang baik, orang-orang jujur. Tapi barangkali di bawah ini, Pak, sehingga dokumen yang dibawa dan yang disajikan itu tidak sesuai dengan fakta. Kenapa saya katakan tidak fakta? Setelah saya jadi tersangka, ini kalau dihitung nih, status tersangka saya ini aneh nih. 30 Maret 2023. Tinggal berapa hari lagi udah Maret lagi. Ini udah Maret nih, Pak. Udah setahun saya. Bayangin itu. Kenapa? Karena begitu saya tersangka, saya bereaksi, saya ajukan surat. Kita lakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu kagetlah Hotman di situ. Hotman ini bukan hebat, dia bukan siapa-siapa. Saya tantang dia di situ. Saya buka semua chattingan percakapan dia dengan Iklim Hakim. Pertanyaannya, kalau dia tidak menandatangani kuasa ke saya, Iklim Hakim ini, dan dia tidak bertemu saya, kemudian barang bukti yang diserahkan ke saya, bagaimana Hotman bicara A, B, C, D, termasuk hal-hal yang sangat tidak pantas, itu dari mana datangnya? Terus ada juga postingan dari Iklim Hakim membuat dia jadi tersangka. Artinya, bukan saya dong yang merekayasa. Makanya saya tunjukkan ini. Di sini ada awal pertama kali disuruh mengupload surat kuasa, statement saya di media. Ini pernyataan Iklim Hakim kepada saya. Ini chattingannya. Iklim Hakim. Itu chattingan dia. Yang dia mengatakan, Bang, kayaknya upload dulu deh, Bang. Kayaknya upload dulu. Sebelum press con. Jadi ini disuruh oleh klien. Oleh klien. Betul. Dan ini, bayangin ya. Dan menurut kita sudah tahu semua, menurut KUHP, alat bukti itu ada 5, Pak. Iya kan? Betul. Pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, keterangan terdakwa. 2 saja terpenuhi, udah kan? Lah, saya, kenapa ini ada? Suruh upload. Kok saya jadi tersangka? Saya yang membela banyak kasus. Untuk bela diri saya tidak bisa. Saya akan perjuangkan sampai mati pun saya akan perjuangkan. Sama prinsip saya dengan Pak Alvin Lim. Nah, karena itu maka saya begitu gelar perkara, bayangin, bisa-bisanya penyidik itu menyajikan di depan Propam, di depan yang mewakili Propam, di depan yang mewakili Wirwasda, mewakili Wasidik,
Di situ hadir semua, dipimpin oleh kombes dan ada 5 kombes yang lain. Di situ semua pada tercengang. Kenapa? Kok alat bukti yang disajikan itu tidak sesuai fakta? Betul. Berguguran di situ. Sehingga sekarang tinggal itu. Apa itu? Lapor dari 12 jadi 10, 10 jadi 7, 7 jadi 5, 5 jadi 3. 3 sekarang jadi tinggal 2 atau 1. Iya. Kenapa? Tinggal sekarang sudah langsung dibawa ke kejaksaan, jaksa balikin. P19. Jaksa bilang, split ini. Barulah mereka split. Setelah itu, barulah mereka periksa saksi ahli saya. Dan saksi ahli mereka itu pun sudah membuat keterangan yang terbaru. Bahwa ini Rasman harus diperiksa dulu di Dewan Kehormatan organisasi dia. Iya dong. Ada surat kuasa kan? Dan itu, nah sekarang mereka sudah mengatakan bahwa kita tidak fokus ke tanda tangan. Kan begitu Mbak ya? Tapi fokus pada Instagram. Lah ini petunjuk jaksa. Iya. Makanya dibuat mereka, bayangin ya, sudah ada tanda tangan kuasa, sudah ada ahli, sudah ada bukti, sudah ada saksi. Bisa-bisanya cek lab tip informasinya katanya tidak identik. Aneh, saya nggak kenal Iklim Hakim. Iya. Dia siapa? Yang waktu itu saya tahu dia salah satu asistennya Hotman katanya. Tapi Iklim Hakim udah ngaku. Sudah ngaku kepada saya. Dan minggu lalu dari Ibu Kementerian PPA, Ibu Ice dan Bu Nur Anissa, sudah mendatangi Mabes Polri. Memberi keterangan bahwa benar Iklim Hakim itu ngaku dilecehkan oleh Hotman. Dia diduga dilecehkan oleh Hotman 4 kali. Itu ada ke saya, ada juga di rekaman itu. Jadi dia udah 2 kali di mobil. Jabat ya. 2 kali di mobil. Sekali di apartemen. Sekali di klub. Itu pengakuan gitu. Lah, bagaimana ceritanya? Kok ini nggak tuntas-tuntas gitu? Saya punya, selesaikan dong, balikin SPDP-nya. Saya makanya saya mendukung beberapa tindakan kejaksaan terakhir ini. Kenapa? Contoh, saya juga komen nih, Budi Said. Saya nggak mau ngomong tadi kan. Budi Said ini sudah lama saya tahu, Pak Alvin. Udah tahu ya. Dulu klien saya namanya Eksi Anggraini. Ini orang yang pernah dipenjarakan oleh Budi Said. Dan Eksi Anggraini ini klien kami. Ini juga dituduh menggelapkan 1000 kilo 1 ton emas. Namanya Eksi Anggraini. Itu klien saya, Pak. Dengan anaknya Gio yang selalu dampingi dia. Begitu dia keluar dilaporin lagi. Saya tahu kasus ini. Saya sepakat dengan Pak Alvin Lim bahwa saya menduga Budi Said tidak mungkin dapat diskon. Dan tidak boleh dapat diskon. 20%. Saya nangani kasus di Aceh selama 8 bulan. Jangankan diskon, urusan gram saja tidak tercantum 100%, ditahan sama polisi. 20%, emang siapa dia? Nah, jadi ini kita kejar, Pak. Jadi urusan Budi Said, Bapak maju terus. Saya bisa kasih data-data lagi. Jaksa proses lagi. Ada lagi yang terbaru nih. Berita saya lihat tadi kan. Yang namanya situ katanya Helena Lim. Tak benar atau tidak saya nggak tahu. Itu juga katanya ada masalah pencucian uang. Silakan bergerak terus. Kita dukung bagaimana penegak hukum ini, baik kepolisian, baik jaksa, baik hakim. Asalkan mereka on the track. Betul. Asalkan mereka melaksanakan SOP. Asalkan mereka melaksanakan undang-undang. Nah, jadi kembali ke cerita tadi. Pak, ini orang pada nunggu. Kasus Pak Rasman ini sudah 1 tahun TSK. Betul. Sudah 2 tahun laporannya. Polisi, jaksa sudah bilang split. Tapi masih ini. Nah, kita dorong, kita dukung. Sudahlah Pak Jaksa Agung, Pak Kejati DKI, saya minta tolong balikin. Supaya seperti Pak Alvin bisa dapat informasi di SPDP kan, SPDP dikembalikan kan, dikembalikan kan, ya kita juga minta dikembalikan. Kenapa? Karena memang saya di situ sebagai advokat. Kalau saya dianggap merekayasa, contoh, Iklim Hakim itu bukan orang lain, tapi keluarga saya. Mungkin saya bisa cincai-cincai sama dia. Loh, saya nggak kenal dia. Bagaimana ceritanya gitu? Nah, itu Pak. Baru kemudian poin yang kedua. Saya melaporkan Iklim Hakim ini ke Polda Metro Jaya. Dugaan di situ memberi keterangan palsu. Membuat keonaran. Iyalah ribut Indonesia nih. Kemudian dia berbohong. Membuat berita bohong dan kami dikonfrontir sumpah. Dia berbohong di atas sumpah. Menurut informasi penyidik dari Polda Metro. Ketika saya ketemu kemarin dengan salah satu petinggi di Polda Metro. Itu si penyidik yang ada di Bareskrim itu yang menangani kasus laporan Hotman kan diminta tuh keterangan sana BAP bahwa kami benar-benar ada ini saksinya, ada juga si Rahmat ini ya,
Bahwa dia mengatakan di situ dengan kami disumpah, wallahi wabillahi wa ta'ala, sumpah muslim ya, bahwa keterangan kami berdua adalah benar dan itu kita tandangi. Bisa-bisanya informasi yang saya dengar ya, saya nggak tahu benar atau tidak nih, tapi yang pasti ada Rahmat. Mereka mengaku bahwa penyidik yang ada di sana yang nangani kasus saya di Mabes Polri mengatakan tidak ada sumpah. Makanya kita minta sekarang supaya karena Polda sudah kita beritahu dan Polda sudah kirim surat agar diserahkan satu surat kuasa asli dari saya. Ada yang laminating, ada yang non laminating. Ada penerima 5 orang, ada penerima 3 orang, ada penerima 7 orang. Ada 3 orang, ada 7 orang. Ada surat pernyataan dari Iklim Hakim. Ada surat kuasa ini. Pengacara Iklim Hakim, Adinda Faris Donggowi, menggantikan saya. Itu sudah diperiksa di Polda Metro. Mengatakan bahwa benar yang dicabut oleh Iklim Hakim itu surat kuasanya adalah ke saya. Nah pertanyaannya kok ada pencabutan surat kuasa tapi mengatakan tidak ada surat kuasa. Itu apa namanya? Mana mungkin dicabut dia mencabut kalau nggak ada. Kan lucu kan? Betul. Nah dari AA Brothers. Nah ini Adinda ini, Faris ini, inilah yang menjawab somasi kami. Somasi ini mengatakan bahwa justru mereka berterima kasih kepada saya karena ada efek positif tapi ada juga efek negatif. Dan somasi yang saya berikan itu mereka jawab dengan ini. Dilampiri dengan surat kuasa. Pak Alvin Lim. Tadi bilang di sini memang betul klien kami pernah memberikan surat kuasa khusus pada rekan. Dengan nomor sekian kan. Nah ini kan, dan dengan murah hati sahabat saya ini, Faris ini, dia mau diperiksa di Polda Metro. Mengatakan bahwa surat kuasa yang dimaksud itu adalah kuasa saya. Tapi bayangin ya, masih ada upaya untuk mengatakan Iklim Hakim itu tidak tanda tangan kuasa ke saya, Pak Alvin. Ini diakui. Itu. Makanya kami minta sekarang didatangkan surat kuasa asli saya, diminta surat kuasa asli Iklim Hakim kepada AA Brothers ini supaya dijadikan uji lab untuk pembanding. Yang kedua, kita sudah ajukan pembanding yang kedua. Kalau tidak juga ini independen, kita bawa ke internasional atau yang independen yang lain. Jadi saya mau laporan ini berjalan dan ini diproses. Jadi itu Pak Alvin Lim. Jadi kasus saya ini adalah kasus yang sebenarnya cepat harusnya diselesaikan, tapi sepertinya diulur-ulur. Saya percaya Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto, Pak Wakapolda, Pak Suyudi, Kasubditnya, Adinda Sairofan, ini orang-orang baik semua. Penyidik ini saya minta untuk on the track. Dan insya Allah minggu depan pun Kementerian PP akan diperiksa. Jadi jangan melulu pada tanda tangan. Kan gitu. Karena tanda tangan ini kan yang bekerja robot ini. Kita nggak tahu nih benar atau tidak. Kita nggak tahu siapa yang independen itu memeriksa itu. Makanya nanti saya akan minta kalau nggak juga uji lab yang kedua nih clear, saya akan minta nanti ke lembaga lain yang independen bahkan internasional. Karena ini masalah harkat martabat saya Pak Alvin. Betul. Nah itu masalah kasus saya ini. Jadi tidak ada jalan bagi Hotman untuk dia merasa puas bahwa saya jadi tersangka. Tidak ada jalan. Tidak ada dasar bagi polisi untuk mentersangka. Saya banyak yang desak. Pak Rasman buat aja pra-peradilan. Saya berkatakan tidak usah saya lakukan itu. Karena saya masih percaya dengan Polri. Saya masih percaya kita komunikasi baik-baik. Saya WA Pak Kabar Eskrim, beliau masih jawab dengan baik-baik. Sama dengan Pak Alvin Lim. WA Pak Kapolri bahkan dibalas juga. Bahkan Adinda Kate Victoria Lim pernah juga katanya dibalas oleh Pak Kabar Eskrim. Kita berharap ada orang-orang lurus seperti ini. Supaya berjalan. Kita fair kok. Buktinya Pak Alvin Lim nggak marah sama jaksa. Buktinya Pak Alvin Lim benarkan bahwa apa yang dilakukan jaksa terhadap Budi Said itu benar. Saya juga mengatakan benar. Bahkan kalau saya katakan bahwa Pak Jaksa Agung teruskan itu. Tapi tolong Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Wakapolri, kita ini hakim, jaksa yang lain, kita ini kan penegak hukum. Tolonglah lihat kami ini adalah pengacara yang di Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 Pasal 16. Tapi kenapa kok ini diabaikan? Apa masalahnya ini? Masalahnya adalah pimpinan organisasi advokat ini kurang mau dia menjaga anak buahnya Pak Alvin Lim. Makanya terjadi kepada Bapak, terjadi kepada saya, kepada Pak Kamarudin dan Arif Edison dan lain-lain. Saya kira itu dari saya, Pak Alvin Lim, dan kalau ada upaya kita untuk mendirikan satu badan organisasi advokat untuk penegak imunitas, saya sangat dukung. Dan saya percaya Pak Alvin Lim untuk bisa terus berbuat untuk Indonesia dan kita akan share informasi yang baik
untuk masyarakat. Begitu Pak Albini. Baik, makasih Pak Rasman. Ini sangat bagus ini sebenarnya untuk Indonesia ya. Ya seperti yang saya lihat Pak Rasman, kalau dari saya melihat sayang sekali senior-senior kita ini kebanyakan agak melempem ya. Iya. Gitu loh. Maksudnya mereka ini apakah mungkin sudah terbuai dengan posisi mereka yang enak, nyaman, honor mereka yang besar, jadi mereka melupakan bahwa advokat-advokat yang di bawahnya ini atau anggota-anggotanya ini banyak yang bermasalah dan diserang tapi kurang mendapatkan bantuan dari organisasi advokat itu. Jadi ide Pak Rasman saya rasa bagus, kalau bisa kita inisiasi aja hari ini Pak. Setuju. Di situ. Setuju saya. Kita bikin Badan Kehormatan Advokat Indonesia untuk penegakan imunitas. Setuju. Gitu. Setuju kita. Saya udah hubungi beberapa advokat lain juga, mereka setuju juga. Pak Kamarudin Simanjuntak, Andar Situmorang, Pablo Benua, itu mereka sudah setuju dan siap membantu kita. Dan beberapa advokat-advokat lain juga mereka antusias sih di situ. Karena korbannya udah banyak ini. Advokat-advokat. Maksudnya kita bicara, saya ngomong bukan menjelekkan seseorang kemarin. Saya bilang Kejagung sarang mafia, sarang. Oknum Kejaksaan Agung sarang mafia, kan Kejaksaan Agung ini kan tempat. Kok dibilang pencemaran nama baik? Mana ada mencemari nama tempat gitu loh. Jadi salah kaprah mereka tuh udah parah. Saya membela orang yang sedang diperas, dibilang menghina advokat lagi, dibilang menghina kejaksaan, sampai LPIT saya tuh ada 200 lebih Pak Rasman. 200 lebih LP. Orang LP itu TSK 1-2, saya 185. Waduh. Di situ. Kan udah gila gitu. P19-nya semua bilang pasal 28 yang mereka ajukan ke saya bahwa saya menghina SARA itu nggak memenuhi unsur. Jadi kejaksaan udah kirim P19. Yang mendekati adalah ketika saya ngomong tentang oknum leasing. Tapi oknum leasing dia minta periksa dua saksi fakta. Yaitu Pio Ruci dan orang leasingnya. Karena kan saya mengatakan sesuatu yang orang leasing bilang. Saya ada rekamannya. Jadi saya bilang kayak Ratna Sarumpait, dia ngomong ke Fadlizon kan, saya dipukulin. Gitu. Kan Fadlizon yang ngomong ke media bahwa Ratna dipukulin. Tapi ternyata Ratna berbohong. Nah katanya memberikan suap itu bohong. Padahal yang bilang sama saya adalah orang yang katanya memberikan suap ke jaksa. Saya ada rekamannya, dia bilang dia kasih. Saya yang dibilang mencemarkan. Ini harusnya diperiksa dong si orang leasingnya ini. Polisi nggak mau periksa. Kan lucu kalau kayak begitu, Pak Rasman ya. Baik. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini kita perlu hindari dengan kita bagus ini kita bikin sebuah wadah. Setuju. Di mana nanti dari wadah ini kita kumpulkan juga rekanan-rekanan lain yang memang satu spirit. Setuju. Ya, dan dari situ kita bikin MOU dengan institusi-institusi yang ada. Iya, setuju. Karena OA terlalu banyak. OA mana yang mau bikin institusi? Kita juga bingung kan, Pak Rasman. Di situ. Jadi baiknya kita bikin sebuah wadah khusus untuk imunitas. Ya nanti biar MOU-nya ya antara wadah kita ini dengan kepolisian, kejaksaan. Jadi orang-orang yang dari anggota kita ya harus di sidang etik dulu di Badan Kehormatan kita. Betul. Di situ. Setuju saya, sangat setuju. Saya kasih ilustrasi. Bayangkan ya, saya ini dulu di Kongres Advokat Indonesia pimpinan Siti Jamalia Lubis. Iya. Saya vice presiden, Pak. Iya. Ya, kita ulang tahun. Mereka di situ melakukan apa namanya itu? Lelang. Foto almarhum. Ya kalau beliau hidup, saya yakin nggak akan begini. Iya. Kayak ini. Iya. Dilelanglah foto dari Bang Indra Sanul Lubis. Iya. Beliau orang baik. Ya, saya terhadap. Nggak ada yang sanggup bayar mahal, Pak. Saya bayar 40 juta, Pak. Saking cintaan saya ke KAI, Pak. Saya vice presiden, Pak. Acara itu saya sumbang juga lagi, Pak. 10 juta, 50 juta, Pak. Oke. Muncul kasus ini, ini, datang Farhad Abbas ke situ, Pak. Dia bukan KAI. Tiba-tiba saya tidak pernah disidang. Saya hanya dipanggil sekali oleh Ketua Dewan Penasehat. Nggak ada hubungannya dengan Dewan Kehormatan. Dan ini nggak ada menyebut masalah kesalahan saya atau nggak ada. Tidak pernah disidang, tiba-tiba saya diberhentiin. Saya vice presiden, Pak. Tunggu ini selesai kasus saya ini, saya kejar ini orang nih. Saya masih diam. Beberapa organisasi begitu langsung waktu itu menampung saya. Tapi saya memilih mana yang bagus. Ketemulah yang sekarang. Nah,
Pradi Bersatu. Mereka orangnya memang on the track dan memang mereka mengatakan apa yang harus dicurigai dari saya. Dikatakanlah saya ini ijazah palsu lah inilah. Nah ini Pak, masalah dugaan ijazah palsu ke saya itu sudah gelar perkara Pak. Sudah ya? Sudah gelar perkara di Mabes Polri dan itu tidak terbukti Pak. Nah sekarang itu surat sudah ada di meja salah satu petinggi Polri. Sudah 1,5 bulan Pak. Tolong tanda tangan itu Pak. Jangan dibelok-belok Pak. Data saya kuat Pak. Bagaimana ceritanya? Yang bilang yang menandatangani surat, yang menandatangani ijazah udah bilang ini saya, kata rektor. Benar. Terus ini universitasnya ini kata yayasan. Terus ini maka skripsinya ini kata pembimbing saya. Terus saya alumninya udah datang semua Pak. Terus saya kok itu udah Pak? Ya kalau mau apa tangkap semuanya Pak mahasiswanya itu Pak. Dan saya nggak ada urusan dengan yayasan Pak. Saya kan tidak kenal dengan yayasan ini. Betul. Saya membayar uang kuliah, saya kuliah dan selesai Pak. Di luar itu, saya ini S2, S3 Pak. Dennis Syariesta itu datang sampai ke US Malaysia sana. Sekarang lagi udah lahir anak nggak ada ayahnya, udah jadi tersangka laporan saya. Nah, maka saya katakan tadi bahwa sepertinya penegakan hukum hari ini kayaknya ada benarnya juga. Apa itu? No viral, no justice. No viral, no justice ya. Tapi saya tahu ini di tingkat bawah ini Pak. Bukan petinggi-petinggi. Nah, kalau Pak Kapolri, Wakapolri, Pak Kabar Eskrim yang lain itu oke. Nah, yang satu lagi tadi Pak yang sudah itu. Mereka responsif itu. Responsif dan cepat Pak. Kabar Eskrim itu buktinya waktu Cat Victoria buat laporan anak Cat, mereka turun ke bawah Kombes Pak. Iya, besoknya dipanggil kan. Saya bilang, Bang Rasman ini kami itu menunjukkan bahwa mereka mau. Mungkin presisi ini belum nyampe ke bawah Pak. Kalaupun ada 1-2 petingginya ini Pak, yang kayak saya ingatkan tadi. 1,5 bulan loh Pak, jangan saya speak up ini Pak. Sudah di meja Bapak Pak. Nah, sudah diajukan Pak, belum juga tanda tangan gitu. Bahkan saya sudah pantau ini. Kenapa? Karena saya ingin Polri, Jaksa, KPK, pengadilan, pengacara, kita mitra Pak. Benar Betul. Itu kan undang-undang Pak. Walaupun kita duduk di meja pembelaan, hakimnya di atas. Saya baru sidang nih kemarin di Batam. Saya bilang, kalau kita mau bilang yang mulia, pengacara, officium nobile, pekerjaan yang mulia, kan gitu ya. Ini, saya mau tanya aja Pak Alvin, ada nggak satu institusi penegak hukum yang tidak bermasalah hukum? Oknumnya. Kena semua Pak. Hakim sudah, jaksa sudah, polisi sudah, KPK sudah, pengacara apalagi. Di mana Pak? Jadi yang bisa mengawasi sekarang adalah kita dan masyarakat serta media. Termasuk podcast-podcast ini. Saya Pak dihajar oleh banyak podcast 2 tahun yang lalu Pak. Tidak apa-apa. Tapi saya katakan, Dennis sudah tersangka. Sudah ditangkap. Besok dia diperiksa Pak. Besok Pak, Kamis. Sudah tersangka? Besok, iya. Laporan saya. Besok dia diperiksa Pak. Tidak juga lagi proses, saya akan bereaksi. Tapi saya sudah kontak Kasubditnya dan penyidiknya besok. Alasan dia melahirkan. Punya anak sekarang. Nah, jadi itu maksud saya Pak Alvin. Jadi kalau saya sependapat bahwa perlu dibuat apa yang kita sebut tadi Dewan Badan Kehormatan Advokat Indonesia Penegak Imunitas. Saya setuju Pak Alvin kita setuju ya. Teman-teman semua di seluruh Indonesia silakan bergabung. Di sini ada di kantornya Pak Alvin Lim ini kita buat poskonya. Cocok ya? Cocok. Nanti kalau perlu komunikasi saya juga bersedia. Kita datang dan lain. Kita akan dirikan, kita sponsori. Maksud kita adalah bukan membenci institusi penegak hukum yang lain. Kita mendukung Polri, mendukung KPK, mendukung jaksa, mendukung hakim. Asalkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Betul kan, setuju. Kemudian yang kita lawan oknum kok. Apalagi sekarang yang terjadi Pak. Di tingkat kita pengacara. Bang Kamarudin, saya, Bapak ini. Kita membela Pak. Waktu kita ikut pendidikan advokat, kita diajari Pak. Mereka bilang tuh sama guru-guru, dosen-dosen pembimbing itu, instruktur itu. Mereka bilang, Anda semua ini adalah calon-calon pengacara. Dan Anda semua ini ada undang-undang advokat. Anda punya imunitas. Kan diberitahu begitu kan? Kepada kita. Sehingga kita dengan percaya diri. Lah, Pak Alvin Lim bilang minggu lalu ada orang dibawa, dilompat pagarnya jam 3 dini hari, Pak. Tangkap advokat. Apa ini? Ini yang menurut saya sangat-sangat tidak berdasar.
Maksud saya tidak berdasar apa? Perilaku-perilaku yang seperti ini. Saya yakin podcast Pak Arvin Lim ini dan gerakan yang kita bangun ini akan membuat Indonesia lebih baik. Presiden terpilih ke depan dan wakil presiden terpilih dan kabinet yang baru, saya yakin ini akan menjalankan yang baik. Karena kita sekali lagi tidak dalam rangka mementingkan diri sendiri. Betul. Tapi bagaimana Pak Arvin Lim? Betul. Kalau orang seperti Pak Arvin Lim yang berani, terus Pak Arvin Lim berjalan membela kebenaran untuk klien, terus Pak Arvin Lim dihajar. Kriminalisasi. Bagaimana bela orang lain, Pak? Betul. Tiarap, Pak. Iya. Saya juga, Pak. Iya. Tiarap saya. Kalau nggak melakukan perlawanan secara konstitusional, maka saya katakan podcast ini adalah constitutional complaint, protes secara konstitusi, betul, bukan pribadi. Saya kira begitu, Pak Arvin Lim. Dan masyarakat juga banyak mendukung, Pak. Ya. Kalau Bapak lihat podcast kami itu 99% komen itu semua mendukung. 1% ya buzzer-buzzer dan kayak akun fiktif. Jadi ada yang jelekin tapi kita lihat baru dibuat 37 menit yang lalu di situ. Saya tunjukin. Saya nggak tahu Pak Arvin ikut apa enggak nih. Persatuan Advokat Berintegritas Indonesia. Oh, ikut. Ikut kan? Iya. Di sini juga sudah saya ikut nih. Sudah dari 2 hari yang lalu nih mengatakan bahwa kita dukung untuk mendirikan organisasi advokat atau membela advokat-advokat yang bermasalah hukum, yang hak imunitasnya itu dikebiri, dalam tanda kutip presumption of innocence. Begitu ya, Pak? Kita kalau kita salah nggak apa-apa, Pak. Kita tahu apa yang disebut dengan obstruction of justice. Kita lawyer, kita menghalang-halangi penegakan hukum. Ada anggota kita yang ditangkap karena dia ikut nyuap. Silakan. Kan gitu ya. Ada yang di KPK juga ada kan? Betul. Ada yang silakan. Tapi kalau kita ini menegakkan kebenaran, membela orang, terus pengacara itu apa? Juru bicara kan, Pak? Juru bicara namanya pemberi kuasa, menerima kuasa dari penerima kuasa, bertindak utuh atas nama pemberi kuasa. Lah, Bapak bela orang, saya bela orang. Orangnya ada di samping saya, bukan rekayasa saya. Terus dibilang saya tidak terima kuasa. Aduh, saya nggak logik, Pak. Nah, karena itu tidak ada pilihan lain, kita gerak, Pak. Harus gitu, Pak Arvin Lim. Setuju. Oke, Pak Rasman. Baik, yang terakhir ini, ini satu aja poin ya. Oke. Barangkali itu dari saya berdoa Pak Arvin Lim sehat, seluruh tim sehat, Ananda Kate Victoria Yamin sehat, kemudian Ibu Pio, kemudian seluruh tim yang ada di LQ Indonesia Law Firm. Saya menyambut baik dan saya berterima kasih bahwa Question TV ini makin didengar, makin dilihat, makin diperhatikan. Mudah-mudahan Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Ketua Mahkamah Agung, dan penegak hukum yang lain bisa melihat bahwa ini adalah sebuah inisiatif baik untuk kita bersama. Bayangkan kalau itu terjadi kepada Anda, pasti Anda akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rasman. Demikian teman-teman netizen-netizen, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terus dukung perjuangan kami ya, karena nggak banyak lawyer yang seperti kami. Memang ada lawyer-lawyer ya yang lebih mementingkan uang lah. Tetapi kami ini pengen buat perubahan terhadap Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik. Dan ingat, jika ada polisi, jaksa atau hakim yang kami lawan, itu bukan institusi yang kami lawan, tetapi oknumnya. Ya, karena oknum-oknum ini ada di mana-mana dan kita sudah tahu banyak yang kena tangkap. Ya, makanya kenapa saya bilang kalau ada sarang mafia, sarang itu tempatnya. Tapi ada orang yang baik dan ada orang yang buruk, gitu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.